Selamat siang, Pak. Izin, saya akan mempresentasikan terkait penugasan UAS di matkul sistem pengendalian manajemen kelas AK 704. Sebelumnya saya izin share screen materi yang akan saya presentasikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait materi bab 10, yaitu pengukuran kinerja keuangan dan pengaruhnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sonia Eka Octavia dari kelas AK 704 dengan NIM 240301021155 dengan dosen Pak Abdurrahman. Untuk yang pertama, ini konsep dasar. Nah, konsep dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem pengendalian manajemen ini merupakan sebuah fondasi penilaian keberhasilan unit kerja dalam organisasi modern. Nah, pengukuran kinerja keuangan dalam SPM ini berfokus pada menilai seberapa efektif sebuah pusat pertanggungjawaban seperti pusat laba atau pusat investasi menggunakan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan sebuah nilai ekonomi. Untuk selanjutnya, pengukuran kinerja keuangan merupakan penentu secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja sebelumnya. Nah, fungsi pengukuran sendiri meliputi fungsi manajerial, yakni mendorong pencapaian target laba dan yang agresif, namun tetap realistis, kemudian dasar insentif, yang menentukan bonus atau kompensasi berbasis performa nyata yang akan diterima oleh masing-masing karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian alat evaluasi, yakni menilai efektivitas investasi modal di berbagai divisi. Kemudian untuk tujuannya terdiri atas 3 tujuan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas, kemudian mengetahui tingkat solvabilitas, dan yang terakhir mengetahui tingkat profitabilitas dan retabilitas. Nah, untuk selanjutnya pengukuran akuntansi kinerja. Nah, yang pertama ada revenue center atau output diukur secara moneter, input tidak dikaitkan langsung, kemudian ada expense center, fokus pada efisiensi biaya untuk output tertentu, kemudian profit center, yakni kinerja dinilai dari selisih pendapatan dan biaya, kemudian ada investment center, yakni laba dibandingkan dengan aset yang digunakan atau ROI. ROI sendiri Return of Investment. Nah, selain pengukuran ini, pengukuran kinerja keuangan itu dapat dinilai dengan pengukuran pasar yang pertama, kemudian pengukuran akuntansi, dan pengukuran kombinasi. Kemudian lanjut ke ROI atau Return of Investment. Nah, ROI sendiri, kalau kita baca ROI ini merupakan rasio dari laba akuntansi yang dihasilkan oleh divisi dibagi dengan investment yang ada di dalam divisi, kemudian perusahaan yang terbagi menjadi divisi-divisi ini biasanya menggunakan beberapa bentuk dari berbagai kemungkinan pengukuran return on investment ini untuk mengevaluasi kinerja dari bagian-bagian divisi ini. Nah, cara menggunakan return of investment ini bisa digunakan menggunakan rumus laba operasi atau EBIT dibagi dengan total aset rata-rata. Kemudian masalah yang disebabkan oleh tipe pengukuran return of investment ini. Yang pertama, laba akuntansi. Return of investment ini memiliki semua keterbatasan dari pengukuran laba, seperti kecenderungan untuk menghasilkan miopia manajemen, eh, bentuk umum dari perpindahan perilaku yang kami diskusikan di bagian sebelumnya. Nah, untuk tendensi pengukuran ini, return on investment ini memiliki semua keterbatasan dari pengukuran laba seperti kecenderungan untuk menghasilkan miopia manajemen. Bentuk umum juga dijelaskan di perilaku yang sebelumnya yang ada 4 tadi. Nah, kemudian jika dibandingkan dengan return on investment ini dengan residual income, nah kalau untuk return on investment ini plusnya ini komprehensif dan mudah dipahami. Kemudian minusnya itu biasanya memicu keputusan yang kurang optimal atau suboptimalisasi jika target return on investment ini
di divisinya lebih tinggi daripada project barunya. Nah, kemudian untuk residual income, ini plusnya mendorong manajer menerima semua proyek yang profitnya di atas biaya modal atau yang biasa disebut cost of capital. Nah, untuk minusnya itu biasanya bias terhadap divisi yang lebih besar karena menggunakan nilai absolut. Nah, kemudian ada Economic Value Added atau EVA. Nah, EVA adalah penyempurnaan dari residual income. Jadi tadi ada ROI atau Return of Investment, terus ada residual income, dan yang terakhir ini ada Economic Value Added. Nah, ini merupakan pengukuran nilai ekonomis nyata yang diciptakan perusahaan. Nah, kunci utamanya ini biasanya menggunakan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC yang biasanya disebut Weighted Average Cost of Capital. Nah, kemudian menyesuaikan laba akuntansi untuk menghilangkan distorsi, misalnya dengan menggunakan R&D dikapitalisasi. Nah, rumus EVA atau Economic Value Added ini sama dengan NOPAT atau Net Operating Profit After Tax dikali dengan WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Nah, dampak dari perilaku penggunaan tiga cara tadi di pengukuran kinerja keuangan biasanya untuk positif ya ini meningkatkan kesadaran biaya atau cost awareness. Nah, kemudian mendorong inovasi untuk efisiensi proses dan menyelaraskan tujuan individu dengan perusahaan. Namun, negatifnya atau miopianya, manajer menunda perawatan mesin untuk kayak hemat biaya jangka pendek aja. Nah, yang kedua ya ini menolak investasi strategi jangka panjang karena merusak return of investment tahunan tadi. Dan yang ketiga ya ini manipulasi data akuntansi atau gaming the system. Nah, untuk perbandingan secara singkat tadi kan saya jelasin return of investment, kemudian kedua residual income dan yang ketiga adalah EVA. Nah, yang pertama untuk ukuran, Roy menggunakan presentasi, RI atau residual income menggunakan absolute, dan Eva menggunakan absolute. Nah, untuk biaya modal, Roy tidak eksplisit, residual income eksplisit, dan Eva eksplisit menggunakan WACC tadi, Weighted Average Cost of Capital. Nah, kompleksitas ini kalau Roy rendah, kalau residual income sedang, dan kalau Eva tinggi. Kemudian fokusnya untuk Roy efisiensi, untuk residual income profitabilitas, dan untuk Eva value creation. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Nah, tujuan utama dari manajer perusahaan yang berorientasi pada laba, yakni memastikan dan memaksimalkan nilai pemegang saham atau nilai perusahaan pada konsep jangka panjang yang berorientasi masa depan, yakni laba akuntansi jangka pendek dan pengukuran return menyediakan indikator pengganti yang tidak sempurna dari perubahan nilai perusahaan. Kalau untuk miopia manajemen, sebuah fokus yang berlebihan pada kinerja jangka pendek merupakan efek samping dari penggunaan sistem pengendalian hasil keuangan yang hampir tak terelakkan dibangun pada pengukuran akuntansi dari kinerjanya. Nah, yang ketiga, kesimpulannya, tidak ada satupun ukuran tunggal yang sempurna, karena pasti ada plus dan minus. Kombinasi metrik keuangan seperti EVA dan non-keuangan adalah kunci pengendalian manajemen efektif. Jadi dari tiga tadi, ROI, individual, dan EVA itu yang paling diperbarui atau modern ini menggunakan sistem EVA tadi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya dalam menjelaskan materi pada bab 10 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.